Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, yes. Wah, kayaknya kurang semangat ya Kananda. Kita ulangin ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes. Nah, ibadah minggu hari ini dipimpin oleh Kananda dan Evelyn, sebelum memulai ibadah kita hari ini, adik-adik siapkan hati dan pikiran kita supaya kita fokus dalam beribadah. Nah, yuk kita mulai ibadahnya dengan bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan buat kita minggu ini. Ketika kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Benar nggak Kananda? Betul banget tuh, kita nggak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus.
untuk meminta keampunan akan dosa kita. Kita ucapkan bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita dengarkan epistel buat kita minggu ini. Halo, nama saya Kirana. Orang ketiga saya ingin menghafalkan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Yuk kita bernyanyi dari buku Ene nomor 149 ayat 1. Hototop ihutonoku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta kita di minggu hari ini, ada adik-adik sekolah minggu kita yang berulang tahun loh, yaitu Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu hari ini. adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Jalan
Horas, selamat pagi anak-anak sekolah minggu HKBP Nomensen semuanya. Selamat bertemu kembali melalui ibadah online sekolah minggu gereja kita. Abang berharap kalian semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menjaga dan juga memelihara hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Ayo anak-anak semuanya, mari siapkan dan buka Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Amang akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti bersama. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Anak-anak semuanya, Amang mau tanya, siapa di antara kalian punya pengalaman tersesat di jalan? Mungkin tersesat di jalan di kota ya, lost in the city. Atau mungkin tersesat di hutan belantara, lost in the jungle. Nah, kira-kira gimana? Seandainya kalian pernah tersesat di jalan, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan, yang kalian alami? Mungkin kalian akan panik. Kalian takut, kalian bingung, lalu kalian menangis. Mengapa? Karena kalian tidak tahu di mana kalian berada. Kalian tidak kenal situasi, kondisi, tidak kenal orang-orang yang ada di sekitar kalian. Di mana saya berada? Nah, pengalaman tersesat ini mau mengajar kepada kita pentingnya untuk memahami jalan agar dapat mencapai suatu tujuan dengan selamat.
Bagaimana caranya supaya kita sampai ke suatu tempat yang kita tuju dengan selamat? Itu berarti kita membutuhkan penuntun. Ya, kalau sekarang ada istilahnya Google Map, ya, ada sebagai navigasi. Jadi kita bisa menuju ke suatu tempat meskipun kita tidak pernah melalui itu. Nah, demikian juga halnya dalam nas ini. Nas firman Tuhan pada hari ini adalah salah satu bagian daripada ayat nas, ayat penting. Mengapa? Karena dalam nas ini Tuhan Yesus mengatakan, terutama ayat 6, Yesus mengatakan demikian, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ada 3 hal penting yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Yesus mengatakan yang pertama, akulah jalan. Kedua, akulah kebenaran. Ketiga, akulah hidup. Nah, jalan adalah sebuah sarana supaya kita dapat sampai ke tempat tujuan kita dengan benar, dengan selamat. Kalau kita tidak mengetahui jalan untuk mencapai tempat yang kita tuju, maka kemungkinan kita akan tersesat dan kita tidak selamat. Karena itu penting sekali kita untuk mengetahui jalan yang benar supaya kita sampai ke tempat tujuan kita. Yesus mengatakan, akulah jalan. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa di sorga jikalau tidak melalui Aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Yesus mengatakan, akulah jalan supaya kita sampai kepada Bapa di sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Nah, perhatikan anak-anak, ada ungkapan mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Tapi ingat, firman Tuhan katakan hanya ada satu jalan, jalan yang benar, jalan yang membawa kepada hidup, jalan yang membawa kita sampai kepada Bapa di sorga. Hanya ada satu-satunya jalan, jalan yang benar, jalan yang membawa kepada hidup, yang membawa kita sampai kepada Bapa di sorga. Jadi kalau kita mau masuk ke sorga, sampai ke sorga, jawabnya hanya melalui Tuhan Yesus kita sampai kepada Bapa di sorga. Jadi karena itu peganglah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang pernah mengatakan demikian. Tetapi Tuhan mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di sorga. Tidak ada jalan yang lain. Karena itu percayalah kepada Tuhan supaya kita selamat. Nah, bagian yang berikut Tuhan mengajar kepada murid-muridnya, kepada kita, kepada semua anak-anak, dikatakan demikian, sesungguhnya Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Jadi barang siapa melihat anak, melihat Tuhan Yesus, dia berarti sudah melihat Bapa dan juga Roh Kudus. Tuhan kita itu adalah satu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus berpesan. Tuhan mengatakan demikian tadi, ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi orang tua kita, itu berarti kita harus mau menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Karena itu peganglah firman Tuhan hari ini, jangan ragu-ragu ya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya juru selamat yang dapat membawa kami kepada Bapa di sorga.
Tuhan, ajari semua anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi jalan dan keselamatan bagi kami semua. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam kehidupannya. Berkati mereka dalam pendidikan dan aktivitas sekolahnya. Tuhan juga berkati mereka dalam kehidupan keluarga mereka bersama dengan orang tuanya. Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi, siapa yang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus? Mantap, semuanya mau mengikut Tuhan Yesus. Yuk kalau gitu kita sambut dengan sukacita dan kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.